Gimana sih pertemanan Rika Cole itu sama Vanessa Angel? Ada nggak hal yang memang orang lain, hal baik ya, hal positif dari Vanessa Angel itu yang orang lain, orang publik belum tahu, Arik tahu gitu loh. Dia itu Rika Cole, apa kabar nih bro? baik. Gitu kan sih. Maklur agak saya ketemu. Aduh. Pindah di kafe waas agak ketemu. 2000 udah 2017 tuh. 17. Oh. Kafe itu yang kan jadi Amruk lah. Gitu. Amruk. Rambut wah keren bro. Hah? Silver gitu. Rencana kan Raga kalau tadi DJ soalnya. Oh gitu. Iya. Bawa belajar DJ ya nih. Ya lumayan. Oh. Lumayan lah bisa. Melang wah tangkap kene yang Satpol PP. Kan ada Satpol PP itu nangkap manusia silver kan. Ini manusia silver nih gitu. Oh, nas kan silver. Ya. Nah, Rika Cole kan aku kenal itu dekat sama Vanessa gitu ya. Vanessa ya? Vanessa Angel. Iya. Nah, sebelumnya turut berduka dulu untuk keluarga Vanessa dan teman-teman. Dan Bibi juga. Bibi juga Bibi, ya. Ya, gimana sih pertemanan Rika Cole itu sama Vanessa Angel? Dan di mana ketemu pertama kalinya? Pertama ketemu di River Club. Oh, di River Club. Iya, di River Club. Tahun berapa itu, Bro? Waduh, tahun berapa ya? Tahun berapa sih Vanessa keluar? Vanessa keluar, dia langsung ke Bali, kita langsung ketemu. Langsung ketemu langsung ketemu di River Club karena kebetulan kan brand ambassador juga di River. Jadi memang harus datang ke situ dan ada si Vanessa di situ gitu. Itu memang kalian janjian? Enggak sama sekali. Tapi dia janjiannya sama sama si ownernya. Ya, yang saya anggap kakak sendiri lah gitu. Jadi pas dia datang dan kita langsung ketemu di situ, kenalan di situ pertama kali. Wih, aku jujur kaget juga dan bahkan mungkin banyak orang yang nggak percaya gitu ya. Iya. Seorang Vanessa Angel itu meninggal dengan cara seperti itu kan. Termasuk Ari mungkin kaget juga pasti ya. Iya pasti. Karena kan apa ya? Ya namanya juga artis Indonesia gitu yang namanya besar kan, kalau ada berita yang sampai istilahnya kalau dia kan artis nasional yang namanya besar gitu kan, dengan ada berita seheboh itu kayaknya aku juga kayak belum percaya kan, biasanya ada yang berita hoax gitu kan. Jadi emang belum langsung sedih gitu kan. Karena apa ya? Ya aku juga mau cari ini juga, informasi yang ini benar atau enggak gitu kan. Tapi setelah dari berita luar yang mengabarkan, banyak berita luar yang udah besar yang mengabarkan bahwa itu benar kecelakaan. Nah, di situ baru mulai sedih lah dengar berita kayak gitu. Ya. Kayaknya kayak kalian itu kan dekat gitu loh modelnya. Dekat. Sempat dekat apa gimana dulu? Enggak, dekatnya emang apa ya? Ya dekat temen. Karena itu kan baru dia datang ke Bali, baru keluar. Baru keluar dari penjara. Udah, akhirnya ya udah kita temenan. Itu apa namanya? Konten Hari sama Vanessa yang di atas mobil itu? Iya. Itu daerah mana itu? Di daerah Blangsinga, langsung pas dia lagi main ke River. Terus aku langsung nawarin buat Kak Vanessa, kita bisa podcast nggak sih gitu. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol aja gitu, langsung nanti di atas mobil karena emang ada tour buat safari gitu kan. Iya. Yaudah, kebetulan aku bawa GoPro juga. Ya akhirnya kita ketemu di situ dan berlanjut jadi teman baik. Karena dia orangnya apa ya? Orangnya nggak baru sekali kenal ngerasa akrab, habis itu nggak ketemu lagi gitu kan. Oh, nggak gitu dia. Nggak gitu. Dia sampai follow aku juga.
dan next dia ke Bali juga kita ketemu lagi gitu kan. Sampai akhirnya yang sebelum dia punya pacar itu kan belum ada pacar sih kayaknya kalau setahu aku ya. Habis itu sampai dia ke Bali lagi, aku ketemu di daerah Ubud lah. Di daerah Ubud dia udah sama pacarnya itu. Pas foto aku yang berdua itu ada cowoknya. Jadi orang mungkin netizen tuh ngira Vanessa ke Bali lagi udah makin deket nih sama Ari Kakul gitu. Padahal di belakangnya itu ada si Bibi itu, si calon suaminya waktu itu. Oke. Gitu. Jadi kenapa aku bilang aku di caption itu ada story, aku ada di story hidup kalian karena dari dia keluar akhirnya punya pacar sampai nikah, punya anak. sampai kundangan kan dia resepsi di Bali kan. Ya sampai punya anak, sampai dibawa lagi anaknya, sampai ketemu lagi sama anaknya. Jadi kan aku ada di story hidupnya dia gitu. Nah, kenapa Vanessa Angel itu kok senang? Dia bilang pernah cerita nggak kenapa kamu senang ke Bali gitu? Kenapa kamu ke Bali dulu setelah penjara gitu? Katanya Bali itu damai banget, peaceful banget. Jadi dia emang baru keluar dari penjara banget, dia emang tujuannya emang mau ke Bali. Emang ke Bali, jadi yang kayak mau apa ya, sekarang kan lagi zaman healing gitu ya. Nah, healing itu, ya. Healing, anggap aja dia mau healing gitu. Dia ketemu sama suaminya itu di Bali atau bukan? Harusnya di Jakarta ya. Harusnya, kalau aku nggak tahu sih ketemunya di mana. Dia sempat cerita sih. Pokoknya dia ada di satu acara, aku udah lupa karena itu udah lama banget. Dia ketemu di satu acara, dikenalin sama teman-temannya gitu kan. Akhirnya dia ketemu sama Bibi itu nyambung gitu. Akhirnya mereka pacaran. Iya. Waktu kamu waktu Ari dekat teman sama dia, Vanessa itu dia pernah nggak cerita sesuatu? Kan aku bingung, aku herannya kan. Kenapa sekarang dari kemarin aku lihat itu ada video-video dia katanya sempat diramal suaminya ya. Suaminya apa dia yang diramal itu suaminya. Terus kemarin ada video lagi dia nitip pesan untuk anaknya. Nah, berarti kan dia sudah punya firasat atau apa gitu kan bahwa dia akan pernah nggak cerita ke Ari kayak gitu? Kalau firasat enggak sih. Dia orangnya bener-bener kayak yang happy banget. Happy banget. Bahkan dia tuh dengan dia yang kayak dicap buruk gitu kan. Dia selalu curhat dengan cap buruknya itu. Maksudnya dia kayak di omongannya dia selalu gue harus bangkit, gue harus bisa. Anjir, gue jadi sedih anjir. Gue harus bisa, gue harus punya masa depan. Gue harus punya bisnis nantinya. Dan nanti kalau gue udah punya bisnis atau gimana, lu main lah ke Jakarta, main ke rumah kakak gitu. Ketemu keluarga Jakarta kayak gitu sih. Dia pernah cerita kayak gitu. Jadi kayak dia nggak pernah orangnya yang kayak aduh gue nyerah deh, gue udah buruk, gue nyerah. Enggak, dia nggak pernah kayak gitu. Dia selalu happy, selalu ngelihat ke depan. Dengan tekanan, artinya omongan netizen dulu waktu kasusnya dia pernah cerita nggak? Aku drop stres sampai ini itu, pernah nggak? Dia cerita di awal dia pasti stres. Terus dia cerita pas di penjara, di situ dia baru kayak sadar dengan apa yang telah diperbuat. Dan akhirnya dia sempat ada di podcast aku kemarin, dia bilang lebih dekat sama Tuhan, sadar diri, dan setelah keluar dari itu dia baru bener-bener yang kayak nyemangatin diri sendiri gitu. Dan dia kayak gue harus punya bisnis, gue harus bangkit lagi kayak gitu. Dan sempat kemarin juga dibilang dia mau vakum dulu di dunia entertain. Dia mau lanjut kuliah. Kemarin dia sempat bilang kayak gitu. Entah dia lanjut atau enggak, aku nggak tahu. Cuman dia sempat bilang kayak gitu. Dan akhirnya beberapa bulan gitu kayaknya dia udah mulai
bikin bisnis kecil gitu. Yang sampai sekarang itu bisnis kecil yang apa ya, yang bikin dia terus naik sampai dia benar-benar sekarang ada yang di puncak gitu kan. Iya, iya. Nah, menurut Ari Kakul gimana sih sosok Vanessa Angel itu? Kalau dia setelah penjara, keluar dari penjara itu gimana dia orangnya? Ya itu tadi yang iya, dia semangat, dia happy. Pokoknya misalnya kalau main ke river dia nggak udah nggak pernah ceritain masa lalunya lagi. Dia bener-bener kayak masa depan sama temen-temen mau happy lah pokoknya. Di Bali dia udah nggak pernah cerita gitu lagi. Jadi dia bener-bener kayak pengen punya masa depan yang baru gitu. Ada nggak hal yang memang orang lain, hal baik ya, hal positif dari Vanessa Angel itu yang orang lain, orang publik belum tahu, Ari tahu gitu loh. Dia itu orang yang ya balik kayak tadi sih, dia tuh orang yang nggak nyerah sama keadaannya dia. Yang sebenarnya dia ngerasa stres, ngerasa tertekan banget dengan kejadian yang kemarin itu kan. Cuman Tapi dia bisa menyembunyikan itu, kesedihannya dia, stresnya dia bisa nyembunyiin itu. Dan bener-bener kelihatan kayak orang nggak ada masalah gitu ya. Itu yang orang lain nggak tahu di balik kesenangannya dia, senyumnya dia di foto segala macam. Pernah nggak Ari nanya kenapa kamu happy juga kamu gitu, pernah nggak? Kok kamu bisa happy kayak gini gitu? Ya namanya kita lihat di luar aja ya. Aku sempet nanya gitu, maksudnya ya gimana setelah ini gitu. Ya gue mau jalanin aja, maksudnya gue nggak pengen terpuruk dalam masa lalu gue kemarin. Penjara itu udah satu pelajaran buat gue. Setelah ini gue bakal bangkit lagi, gue bakal bikin bisnis, gue bakal punya masa depan yang bagus. Dan dia percaya itu gitu. Ya. Meyakinkan dirinya sendiri. Aku heran sebenarnya sama Ari Kakul ya. Kok kayaknya Ari Kakul tuh sama artis-artis tuh gampang banget kolaps gitu loh. Wah, Artis ke Bali pokoknya pasti sama Ari Kakul gitu. Pokoknya orang itu artis nggak ke Bali atau selebgram lah ya, yang kau nggak ke Bali kalau belum ketemu Ari Kakul kayaknya itu. waduh. Siapa namanya? Vanessa, siapa lagi? Dinar Candy. Pokoknya yang hit lah. Mami Siska gitu. Mami Siska. Oh, semua itu memang mereka yang nge-DM atau nge-chat atau memang Ari duluan ngajak collabs atau gimana itu ceritanya? Sama Dinar, Mami Siska dan lain-lain lah. Kalau yang pertama siapa ya? Dinar ya. Dinar pertama kali yang maksudnya yang gede gitu ya. Mana gede namanya ya? Ya gede. Ya semuanya gede lah sebenarnya sih, cuman aku lebih nekanin maksudnya namanya lebih gede gitu. Itu aku ketemu Dinar di salah satu klub karena dia lagi perform gitu kan di Bali. Ya adalah salah satu klub gitu lah. Akhirnya aku diajak sama temen, dan aku awalnya nggak tahu Dinar Candy itu siapa. Gitu. Akhirnya aku diajak nonton situ, aku minta foto. Setelah minta foto, malamnya itu atau besoknya aku nge-DM, ucapan terima kasih aja sih, ucapan terima kasih. Terus dibales gitu, tiba-tiba dibales. Oh ya udah, aku lanjutin, terus aku ajak dia ke konten aku, nanti kalau di Bali kita bikin konten ya kak, gitu. Akhirnya dia mau. Pas dia ke Bali dia yang ngabarin. Gue udah di Bali nih, kita konten yuk gitu. Malah dia yang semangat juga. Jadi wah ini kan aku jadi nilai nih orangnya respect gitu. Jadi nggak cuman baru ketemu aja oke nanti udah gitu. Jauh sombong gitu kan. Dia nggak gitu sih. Iya. Terus Mami Siska kayak gitu sama juga. Kalau Mami aku karena udah ada link ya. Oh, link dari Dinar dulu. Dinar kan kena berakar kayak berakar gitu kan. Jadi aku kenal ini, terus dikenalin sama Mami. Gitu. Akhirnya kita ngonten, Mami ngenalin sama yang lain juga kayak gitu. Iya. Berarti memang perlu sosok
ketokohan dulu baru bisa gitu itu ya. Karena aku nggak bisa kayak gitu soalnya. DM ini kok nggak dibalas, nggak skeleng apa bener. Mungkin nasib juga kayak bro. Oh nasib mas. Nasib juga sih kayaknya. Jadi apa ya? Oh iya nak ganteng soalnya aku kan seganteng. Wah lumayan nih kalau sama ini. Keren ya tato. Sakit nggak tato gitu Rik? Dot mas tato mas enak. Kalau ada orang yang bilang bertato itu nggak sakit tuh, cangdot nyemes bungetnya gitu. Oh Sakit lah bro. paling sakit tuh mau tato di Jo di bagian ini sih pokoknya daerah-daerah ini leher. Oh leher tuh sakit ya? Leher lumayan nih, leher terus lutut pasti sakit. Sama bagian-bagian yang sensitif, yang kulit tipis-tipis itu pasti sakit biasanya. Ya. Kayak di tangan ini kan tipis nih, di jari-jari itu kan tipis. Itu lumayan lebih sakit dari biasanya, dari misalnya di lengan atau di mana. Menarik sih. Ada makna tato tersendiri dari tatonya Rik? Makna sih nggak ada. Pengeluaran aja sih. Oh gitu. Ya bayar gitu aja. Karena ini kan emang konsepnya old school kan. Jadi old school tuh emang aku milih gambar dengan gambar-gambar kuno gitu loh. Tradisional. yang bentuknya simple gitu kan. Simple dan apa ya? Kayak kalau bahasa Balinya kita bilang guyu. Tengal gitu. Ya. Tengal, gambarnya itu tengal gitu. Enggak realis gitu. Kayak realis kan kayak 3D itu kan asli gitu. Iya. Kalau perjalanan Ari Kakul dari nol sampai sekarang itu kan ya udah sering lah diulas ya. Adanya dulu Ari Kakul kan salam greget yang itu ya. Salam greget. Mungkin greget sih gitu terus. Ya, itu kan pertama kali. Pertama kali. Sekarang masih aktif bikin konten, Bro? Belakangan ini ada sempat vakum sih bentar karena ada kesibukan ya, si Kacut juga ada kesibukan kan. Tapi rencana ya sebisa mungkin pasti terus berkarya lah. Oke. Pasti terus. Soalnya ya Payuk Jakan itu gen soalnya. Oh, di tempat lain nggak ada gini? Kalau maksudnya kalau aku nggak ngonten lagi terus mau kerja di mana kan nggak bisa. Tato full kan. Itu wake up tuh siapa yang punya? Kamu punya atau bukan? Aku ada kerjasama juga sama yang ini ownernya River Club. Jadi ada kerjasama di situ gitu. Oh gitu. Man pacar siapa pacarmu sekarang Bro? Pacar nggak? Aku jomblo nih. Kalau Aku jomblo. ngomong Ari Kakul, artis-artis itu pacarin. Gua nggak pernah aku pacaran sama artis men, nggak ada aku Artis pacaran. Instagram lah. Nggak ada sekarang lagi jomblo. Dan ini tahun pertama aku jomblo sampai 1 tahun. Oh, kok bisa gitu, Rik? Nggak tahu ya. Itu memang pilihan atau memang kalau punya pacar itu ganggu nggak ke produktivitasnya Rik Kakul itu kalau punya pacar? Sempet sih, pasti ya. Pasti. Karena cewek itu kan dominan itu pasti posesif lah, mungkin ada aja posesifnya kan. Oh kamu ngapain foto, kamu ngapain like sama ini kan? Iya pasti. Apalagi sekarang kan ada gitu apa namanya? Kalau sama cewek-cewek itu pasti mengganggu. Atuh warga gitu. Sebilang undang cewek mekerah kamu. Padahal sih udiang-udiang. Oh, kepanjang gitu. Tapi kena udiang-udiang sebenarnya. Benar Kakul. Kalau boleh tahu, dari yang collab itu pernah gitu sampai apa? Gitu. Pernah apa nih? Pernah apa dulu? Aduh. Aduh. Apa beneran? Nggak ada gimana sih Ari Kakul menilai cewek-cewek sekarang di Instagram, TikTok kayak gitu tuh gimana menurut Ari? Menilai nih. Nah. Dengan konten-konten cewek yang seksi maksudnya apa gitu? Sampai pokoknya semuanya megarang follower sampai dia lera goyang-goyang. Pokoknya gitu. celana pendek tuh jangan 4 menit kodoknya. Pangadengenah mos itu kan. Pangadengenah kembung gitu. Kalau raga sah-sah saja atau gimana? Saya dukung.
Karena pagi-pagi saya cuci mata. Oh gitu. Bagus, maksudnya ada pemandangan bagus kan? Oh iya. Bagus. Ya untuk hiburan saya suka sih. Ya bagus-bagus aja. Oh gitu. Lu kan demen aja pagi-pagi kan buka HP. Ya orang sih munafik juga. Asli mau cipra kan. Terutama yang celana-celana gitu kan. Ya. Cewek-cewek yang celana apa dan itu nah. Apa namanya? Yang celananya misalnya bara atau hitam isi list putih. Tinggal aja piye begitu. Pasti. Aduh. Konten dari Kakul yang paling boom saya ingat aku pidana kan apa namanya? Ada Geria. Apa namanya? Aneh pelangi itu loh. Oh, pelangi. Iya. Pelangi. Ya, tuh paling boom masalah pidana ngewa kan yo. Iya. Duh. Geria. Gimana sih caranya bro biar pede itu kita artinya orang-orang yang cepat naik jadi trending kan orang-orang yang mau dalam kata kutip gila kayak gitulah ya. Gimana sih cara biar kayak gitu kan orang kadang-kadang wah sengenan paling latih kok gitu. Iya kita harus gila men. Oh gitu ya. Kita harus gila. Kita nggak apa ya misalnya pas aku jadi cewek terus aku harus jadi bencong. Iya kalau emang itu ide yang bagus yang lucu ya kenapa enggak. Jadi ya toh juga orang tahu kan maksudnya aku pakai tato segala macam di story minum segala macam ngerokok. Dia mungkin bukan kegilaan itu ditutupin sama penampilanku. Jadi kayak mungkin apa ya? Gak mungkin orang ini bencong gitu. Bencong beneran gak mungkin deh kayak. Gak mungkin orang ini ngondek gitu. Yeah. Tapi dengan penampilannya kesehariannya ini orang ini bertalenta. Dia bisa jadi cewek, bisa jadi kakek-kakek kayak bisa jadi apa gitu. Bisa jadi peran semuanya. Okay. Bahkan yang akhirnya kegilaan itu bakal jadi power kita. Setahu Ari Kakul selebgram di TikTok di Bali di Indonesia yang setahu Ari gitu. Ada nggak yang misalnya bisa dibayar kayak gitu? Wah, ada nggak ya? Banyak. Serius nih? Enggak. Maksudnya ya pasti ada. Oh, pasti. Maksudnya dibayar, karena nih dibayar endorse kan, Mbak? Oh, semua. Oh iya, pasti iya. Maksudnya dibayar untuk diajak ke hotel gitu. Ada ya? Ya pasti ada. Ya nggak mungkin enggak. Ya orang diam-diam aja ada kok. Ya cuman masalah aku tahu atau enggak. Yang mana aku nggak tahu. Oh gitu. Iya, maksudnya kan aku bilang ya ada, pasti ada. Pasti nggak mungkin enggak gitu loh. Kan itu cuman sebagai media promosi. Ya mempromosikan wajahnya, goyangannya gitu kan. Tapi kan belum tentu orang yang selebgram yang pamer suka bikinian itu kan belum tentu kan bisa dibayar kayak gitu. Iya belum tentu pasti. Kan. Pasti. Cuman kan ada. Ada ya. Ada. Cuman aku nggak tahu kontaknya nih bro. Ntar abis podcast yang mana nih bro? Yang mana? Salah satu yang ajak konten? Enggak, aku nggak tahu. Yang aku nggak tahu background mereka yang di luar konten aku pas aku ya aku nggak tahu mereka gimana kan. Cuman setahu aku dia ketemu sama aku, kenal, kita ngobrol, ya kita minum happy. Ya udah happy aja. Kayak temen udah gitu. Aku jujur ada yang ngajak konten di villa kayak gitu, aku takut no. Kenapa? Takut diperkosa gitu. Saya takut hilaf gitu loh. Oh, okay. Hari kan saya sering bikin konten di villa itu. Ya. Yeah. Gimana cara biar profesional gitu? Ari gini profesional atau agak gini? Ya kita harus profesional dong. Dan itu yang mungkin itu yang bikin aku kita harus jadi orang yang baik. Maksudnya ketika kita melihat penampilan kayak gitu, kita jangan norak, kita jangan kampungan. Maksudnya ketika melihat apa? Kan melihat yang dia pas di konten aku dia pakai bikini, dia seksi segala macam. Kita jangan norak, kita jangan kampungan dan
kita jangan menunjukkan bahwa dia terlihat rendah di mata kita. Kita harus tetap baik, jadi orang baik, jadi orang yang sopan. Dan itu yang bakal bawa kita nanti ke link-link teman-temannya dia bahwa si Ari ini orang yang baik, orang yang sopan. Walaupun gue pakai bikini dia biasa aja. Dia nggak pernah ngerendahin gue dengan penampilan gue kayak gitu. Masa Ari sing nggak tergoda. Biasanya Ari bikin konten pernah nggak berdua aja gitu? Enggak. Oh, selalu sama tim. Enggak mungkin. Sama tim ya? Pasti sama tim. Oh, gitu. Dan dia juga ngajak temen, ngajak tim juga kan. Gitu. Berarti nggak pernah aneh-aneh lah ya. Enggak. Kan pikiran netizen pasti wah. Pasti Ari, kan. Ari Kakul nih fuckboy di mana. Jadi ajak nih ke hotel di mana nih gitu kan. Iya. Pasti kalau netizen pasti kayak gitu. Bahkan ada satu kejadian di waktu sama Jess sama Lia. Oh. Itu kan kontennya di ini ya, di kolam renang. Dia juga kan aku tukeran konten. Akhirnya dia sempat nanya di situ. Re, kita di kolam renang berdua, terus gue pakai bikini. Lu ngaceng gak sih? Lu ngaceng gak gitu? Iya. Lu ngaceng gak sih? Sebelum konten? Enggak, di kontennya dia kayaknya kalau nggak salah. Atau sebelum pas konten tuh ngobrol gitu. Iya. Oh, pas ini tuh. Lu ngaceng gak sekarang gitu? Re, lu nggak ngaceng gak? Lu ngaceng nggak? Lu ngaceng nggak gitu. Terus? Ya aku bilang enggak. Iya. Akhirnya sampai aku naik ke kolam, naik ke atas kolam. Karena itu waktu itu aku nggak prepare bakal bikin konten di kolam renang kan. Terus aku minjem kolor dan nggak pakai daleman. Harusnya kalau bangun itu pasti kelihatan banget kan. Iya. Akhirnya pas aku bangun naik dari kolam. Udah nggak bangun emang. Mau gimana ya orang, karena di dalam situasi itu aku emang berpikir ini konten, ini kerjaan gitu loh. Ya. Kecuali kalau emang apa ya, emang dipancing di luar konten itu beda lagi, beda urusan kan ya. Kayak gitu sih. Ada nggak yang sempat ngodoin dari kolabnya Ari yang sempat ngodoin tapi Ari jangan gitu. Ya nggak munafik ada pasti. Ada. Cuman kodenya kode tipis gitu. Oh tipis. Ada nggak? Udah. Tapi aku nggak pengen kayak aku lebih mentingin link daripada ego apa namanya? Keinginan itu ya. Ego seksual. Ego seksual namanya. Ego seksual. Karena kan kita habis konten sama ini kita harus dapetin kan kayak gitu mungkin ya. Tapi aku lebih ke gue pengen dikenal sama orang ini sebagai orang baik dan ini bakal jadi suatu bibit yang nanti bakal berakar panjang gitu. Tetap jadi orang baik aja sih. Oke. Selama pengalaman yang paling mengesankan selama Ari jadi konten kreator itu gimana sih Rick, biasanya? Apa ya? Pengalaman yang paling mengesankan atau paling unik, paling lucu atau gimana itu? Paling mengesankan apa ya? Ketika bikin konten yang menurut aku ya biasa aja sama kayak konten-konten sebelumnya gitu kan. Terus tiba-tiba dapat views yang gede. Nah, itu kayak kita kayak kaget aja maksudnya. Yang nyekanan yang kita setting benar-benar malah dikit gitu kan. Iya, yang kemarin pas aku bikin apa ya? Yang film Gamang itu kan bener-bener kayak persiapannya banyak, propertinya banyak, orangnya juga banyak, tim segala macam. Ya viewernya lumayan, cuman bisa dibilang kalah sama yang aku bikin yang sederhana. Kayak gitu. Banyak kan biasa kan gitu. Nah biasa-biasa kan sekan view-nya gitu. Itulah kadang-kadang juga sama juga kayak gitu kan fenomenanya. Itu menurut Ari karena apa itu ya? Kira-kira? Ketertarikan orang kah atau konsep kita nggarapnya atau gimana itu? Biasanya tergantung konsep dan nasib.
Oh, nah ada faktor nasib Oh juga. iya pasti jelas. Oh. Jelas pasti ada nasib. Ada di faktor situ. nasib maksudnya ngikutin itu. Oh iya dong. Setahu aku faktor gitu-gitu kan faktor thumbnail sama judul kan. Bukan ya? Kalau itu kan biasanya apa ya? Tergantung dari konten yang ada di dalam apa? Isi dalam konten. Isi. Kalaupun thumbnail Kalau ini thumbnailnya arah dari skip langsung ya. Iya. Kalau misalnya baru buka tengal gitu kan, ya udah. Wah ini nggak lucu nih udah pasti pindah. Oh gitu. Itu kan nasib taksu dari orang-orang ini kan beda-beda kan. Iya. Menurut Ari Kakul, siapa konten kreator yang karyanya bagus lah di Bali atau di Indonesia gitu loh? Dalam segi apa nih? Yang sering Ari tonton lah. Yang sering aku tonton, aku sebenarnya lebih suka stand up comedy sih. Stand up comedy. Stand up comedy. Kalau kreator sih kayak aku sering nonton Miley juga. Miley ya. Mak Betty yang gitu-gitu. Siapa? Mak Betty. Hmm. Soalnya yang aku lihat yang paling susah sih Mak Betty. Oh. Karena dia kan satu orang. Iya. Tapi perannya banyak. Kalau penghasilan di YouTube, penghasilan itu kan di Go apa namanya? Enggak Social Blade itu benar itu ya penghasilan YouTube? Enggak. Oh enggak. Enggak kok. Penghasilan terendah pun enggak benar itu. Mungkin sometimes, Ada sesekali dua kali mungkin. Mungkin. Kalau di sempat aku cek kan penghasilan Ari Kakul 10 juta gitu per bulan. Sampai nggak segitu? Sometimes kalau emang videonya viral bisa. Bisa. Kalau Berarti nggak per bulan kalau kita nggak gini ya? ya kalau kita nggak konten udah jauh banget. Gaji UMR aja. Ya. Terus Ari kerja sama tim itu gimana? Bagi hasil atau gimana itu? Bagi hasil dari apa misalkan kalau aku sih senangnya punya tim yang solid ya. Jadi aku lebih suka tim yang ngerti gitu loh. Jadinya kalau lagi turun ya kita turun semua. Pembagiannya turun semua. Kalau lagi naik ya dapatnya ya gede-gede semua. Okay. Tergantung siapa yang lebih capek. Gitu itu juga ada faktor itu. Dan untungnya semua tim juga ngerti. Pandemi ini berkurang nggak pendapatan Ari Kakul? Pasti. Sangat ya. HRP saya terjual. Apa? HRP. Oh, mobil HRV-nya? Ya kemarin kan sempat punya HRP. Itu emang cita-cita sih. Karena kan sebelumnya juga ada bikin video saya sama mantan lah ya. HRP itu satu video apa ya? Yang menampilkan mobil baru dan itu mobil cita-cita aku gitu. Aku pengen punya mobil itu. Mobil HRV itu. HRV. Itu hasil YouTube itu HRV-nya? Enggak juga. Oh, dari semuanya. Dari semua, dari endorse, dari apa. Berarti penghasilan Ari Kakul lebih banyak di YouTube kah atau di endorse atau di apa? Gigolo. Bukan. Wah. Terus saya masuk rekening dok cash. Kalau aku lebih ke apa ya? Tergantung sih, tergantung. Kadang emang kalau ada proyekan yang gede bisa lebih banyak di endorse. Oh gitu ya. Kalau emang lagi viral, terus endorse-nya lagi kurang ya lebih gede di YouTube. Tergantung sih. Nah, gimana menurut Ari? Misalnya kan Ari orang Bali juga kan. Ya, kadang ada orang Bali kan pakai misalnya ada teman, Ri bantu aja deh. Gitu. Nah, gimana cara Ari? Gitu. Oh misalnya bantu endorse gitu ya? Punya usaha. Punya usaha gitu. Bantu main gitu. Gimana cara Ari? Oh ya bro, ntar besok aku sana bro. Aku nggak datang. Ya maksudnya sibuk bro gitu. Wih ada odalan bro gitu. Padahal kena raga tetangga raga nih odalan. Enggak maksudnya aku tuh apa ya bantu orang
dengan sebatas mana dia temenan. Sebatas mana cara dia menyampaikan. Oke. Ada misalkan yang baru kenal gitu kan. Baru kenal, tiba-tiba besoknya atau berapa bulan, padahal baru kenal sekali, cuman kenalan, dan itu pun mungkin di klub itu cuma say hi bro, aku gini. Bro nanti datang ya, bantu ya bro ya, endorse ya bro. Oke siap bro, besok aku datang. Sing jangan deket-deket. Jadi itu kan maksudnya kita belum temenan bro gitu loh. Iya. Maksudnya kan belum ada kontribusi apa gitu untuk di kehidupanku. Belum ada kontribusi kamu gitu loh. Ya maksudnya emang kalau nanti gue kesusahan lu bakal bantu kan, enggak juga. Kan gitu kan. Maksudnya kalau temen yang udah bener temen, apalagi sahabat, ketika kita down, ketika kita turun, ya ada orang ini yang bakal bantu kita. Orang ini yang bakal support kita. Ini orang pertama yang bakal support kita gitu. Gitu sih. Kadang-kadang kan itu juga kan, wah, kalau temen pas yang enak banget free nah gitu. Gitu. Kalau aku sih lebih apa ya, lebih kekeh sih orangnya. Ya terkenal emang gitu ya. Wah, Ya aku dengar orang kakol katos lemana gitu. ya katos kalau. Kenapa sih kamu gitu loh? Iya. Ya katosnya balik lagi karena Anda siapa gitu loh. Saat saya berdiri dulu sendiri, saya merangkak apakah Anda ada? Kan enggak. Iya. Gitu loh. Kenapa baru saya terkenal? Bro bantu cang bro gitu kan, ragu mau timpal bro. Mau timpal di B gitu kan. Tapi aku salutnya juga Ari Kakul misalnya kalau di nggak ikut-ikut terlalu ke politik itulah aku. Nggak sih, aku kebetulan nggak suka politik. Nggak suka itu ya. Kalaupun ditawari job gitu, gimana caranya? Tergantung jobnya apa dulu. Misalnya kalau dari pemerintahan itu kan bukan perorangan ya. Misalnya pemerintahan mana gitu yang membuat apa iklan masyarakat, ya udah itu kan sebuah iklan kan untuk mengingatkan masyarakat kan gitu kan pada intinya. Ya itu aku ambil pasti. Ya. Kalau untuk yang kampanye itu enggak sih. Kalau ada tawaran mungkin gitu ya. Tergantung gininya ya. Kalau kalian belum tergantung 0000. Iya. Kalau kita ngambil yang gitu-gitu kan resikonya nama baik dan ya, ke karya pasti itu. Pasti. Misalnya ada momen tertentu kita, oh ini bagus idenya nih gitu. Hari sing ngedangai konten cerogannya itu. Iya pasti. Oh itu kontennya waktu itu ada ancaman nggak? Yang mana? Yang pakai baju merah itu. Itu kan istilahnya kita kan sah-sah aja mau kita pakai baju apa, warna apa. Iya. Emang kenapa kalau kita pakai baju merah kan nggak ada masalah kan? Baju apa mau baju kuning kayak baju putih. Ari sampai bikin gitu, wah kayak saking gregetnya Ari waktu itu. Iya. Karena apa ya istilahnya itu suatu suara yang emang di apa namanya di Banjar juga ada realita di lapangan. Realita di lapangan gitu. Ya kita harus bisa ini dong, maksudnya mengeluarkan statement kita gitu loh. Jadi kayak apalagi kita lagi kesusahan gitu kan. Jadi kita mencari pembenaran aja. Harusnya gini loh gitu loh. Kayak gitu sih. Semoga apresiasi itu kayak didengar dan bikin kita terhindar dari situasi yang lagi buruk ini gitu. Ya. Sebenarnya sih tujuannya kayak gitu. Aku itu dah yang senang juga kayak Ari Kakul, yang lain belum bisa kayak gitu loh. Meskipun banyak yang DM aku kan misalnya di Jak Bali gitu loh. Bro, bantu repost kontennya nih bro, beli bantu repost kontennya nih. Saking aku lihat kontennya, waduh gitu. Ya nanti kalau kontenmu bagus pasti aku repost gitu. Misalnya kalau kamu ide dulu pasti ke repost gitu. Kalau konten narik kan. Yeah. Oh kalau ini sesuai dengan Jak Bali. Oh ini repost gitu. Oh maksudnya ada yang gini. Oh yang... sering konten-konten kreator. Oh beli, dia belum beli. Oh repost aja beli gitu. Iya. Bla bla bla. Baru tak kalau semata.
nggak ada pesan. Mata dalam artiannya itu Nggak gimana ada tuh? pesan gininya gitu loh. Oh. Gregatnya nggak ada, pesan sosialnya nggak ada kayak gitu loh. Oh, berarti kalau di Jak Bali itu harus sosial gitu ya? Iya, kalau oke. memang kritik sosial, Oh, kritik pasti sosial. dicaplok deh Jak Bali semua Oke. repost gitu loh. Oh, iya. Tanpa dikasih tahu dulu ya? Ya, Tanpa diminta tanpa ya? diminta pun pasti akan di repost. Oh, oke. Karena tagline-nya kan independen, apa namanya, ungkap fakta gitu. Ah, ampun, mengungkap fakta. Realita Iya, di iya, lapangan iya. gitu. Oke, itu sih kena. Kena, he. kena Lesing dan kalau Rikakul lah, kalau aja subscribe-nya ada kan. Ini cara harus sebenarnya bro, bang. Apa? Biar cepat subscribe-nya tuh naik. Kalau sekarang subscribe itu penting nggak? Nggak sebenarnya. Viewer yang penting sekarang kan? Tapi penting juga. Oh, penting juga. Penting juga pasti. Itu kan suatu apa ya? Penghargaan atau power untuk nama kita kan. Betul. Rikakul subscribe segini gitu ya. Itu, Rikakul segini nih. Kriteria ceweknya Rikakul tuh gimana sih sebenarnya? Sampai jomblo berapa? 1 tahun, Rik? 1 tahun. Oh. Lebih sih kayaknya. Terlalu Udah memilih, lebih. Rik, atau gimana? Terlalu memilih harus yang bodinya goals Waduh, atau face-nya gini kah? Atau Waduh. nyonyoknya gede kah? Kenapa ya nggak tahu ya, pokoknya di tahun ini ngerasa sendiri itu masih oke. Oke. Kalau dulu nggak oke. Oh gitu. Kalau dulu kayak ngerasa kayak batin itu harus Tersiksa gitu. gitu dan kita harus punya pasangan. Tapi sekarang itu lebih ke apa ya? Ngonten, terus ada kerjaan brand ambassador juga kan di Wake Up gitu kan. Jadi kayak udah kesibukan itu udah menutupi kesendirian. Wah. Sepertinya begitu sih. Iya. Tapi Rikakul pacaran kayaknya bentar-bentar aku lu. Enggak, men. Enggak dong. Enggak loh yang paling lama berapa tahun itu? 4 tahun. Oh ya, sama Iya. yang mana nih? Yang dulu udah. Oh, udah lama. dulu kan sebelum kau Sebelum terkenal. Itu udah terkenal jadi kok bentar-bentar sebulan 2 bulan tuh kayaknya. Enggak, maksudnya kalau yang dulu emang kalau nyaman ya udah dijalanin aja. Oh gitu. Dan yang kemarin juga kan ada pas setelah terkenal pacaran itu kan sampai 2 tahun. Itu udah terkenal loh. Ya kalau emang nyaman ya udah. Kalau emang sebenarnya emang netizen sih menilai kita terkesan nyoba-nyoba ya. Nah, itu. Padahal sebenarnya kita memang coba sih. Kita memang coba, cuman kalau kita nyaman ya kita lanjutin. Kalau enggak ya udah ngapain? Oke. Ngapain kita siksa diri kita gitu kan? Ari kan sesama selebgram dulu pacaran itu gimana rasanya pacaran sesama jadi banyak follower? Saling gini nggak? Saling menguntungkan sih. Oh, saling menguntungkan. Pasti. Oh, Followernya, ya kita saling tukar followers gitu. Pernah nggak apa gini apa namanya? Dia ada banyak, pasti kan Ari banyak di DM sama cewek kan? Pasti banyak ya? Pasti. Banyak. Woi, sombong aja deh pasti. Jangan ganteng. Nggak pasti ada. Orang ini ngode ngerayu Ari, tapi udah punya pacar itu. Pernah gitu? Kalau ngode sih, enggak. ya enggak sih kayaknya. Ya, Paling cuman DM biasa. DM biasa. Paling dia kayak Kak keren nih kontennya gitu, kayak gitu. Suka nih sama kontennya. Ya. Mana WA-nya gitu? Ya kalau ada misal kalau ada yang nanya WA ya pasti aku tanya dulu. Maksudnya mau apa gitu. Oh gitu. Oh ada cewek nanya WA Hari nomor Hari ya? Ya ada pasti ada. Maksudnya boleh minta WA-nya. Boleh minta WA-nya kayak enggak sekalian nomor rekening. Enggak. Jadi ya pasti ada. Cuman ya aku pasti tanya dulu nih ngapain dulu kan. Ngapain dulu minta WA gitu. Kalau Ari Kakul pacaran harus berhubungan seks kah? Wajib, Bro. Wajib ya? Wajib. Pacaran sebulan, seminggu kah? Atau sehari? Maksudnya? Kamu pacaran pacaran itu 1 hari pernah nggak? Oh baru pacaran sehari langsung ML gitu? Enggak. Paling cepat berapa? 3 hari? Seminggu? Enggak. Kalau aku
biasanya kalau aku pacaran ya, kalau bener-bener pacaran gitu, pasti aku kayak apa ya? Pengenalan dulu. Oh. Maksudnya ini orang ini siapa, pergaulannya di mana, ruang lingkupnya di mana aja, kayak gitu. Ini kan suatu hal yang sensitif ya. Ya. Nanti adanya orang ini ada berita yang nggak enak atau segala macam. Kita kan harus hati-hati juga kan. Iya. Bukan cuman ego seksual doang. Jadi aku harus kenal dulu sama orangnya, baru kita bisa. Gitu. Dari semua mantan Ari semua udah sempat. Ada nggak dapat ML? Ada nggak? Enggak lah bro. Oh semua ya. Semua. Aduh. Karena maksudnya kan nggak semua, kan nggak ada yang pacaran seminggu, nggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Masa pengenalan itu sebulan lah minimal. Kalau menurut Ari mantan Ari ini nggak? Apa? Pintar-pintar mainnya. Iya tergantung juga bro. Maksudnya ada yang pintar lah yang nggak pasti. Biasanya Ragon mau wawancara gini ini nanya ke cewek biasanya, jadi ke cowok ini. Kalau Ari Gakol lebih suka di bawah biasanya cowok ya. Tergantung sih. Kalau biasanya cowok yang suka di bawah itu cowok yang gentleman sih. Oh. Kenapa? Karena dia lebih dia harus memuaskan si pasangannya dulu kan. Iya. Oke, benar. Itu cowok gentleman. Ada nggak mantanmu yang nggak puas sama kamu? Semuanya bilang, makasih sayang gitu. Masa nanti kalau pas ada yang nonton, ternyata Ari Gakol enak juga ya. Enggak. Aduh. Artinya artinya masih sebatas normal lah kayak gitu ya. Normal. Sekarang kemarin kan viral bro. Apa video 13 detik lah. Kamu nonton nggak itu? Yang di tempat siring dulu. Oh iya. Oh benar. Iya. SMK tuh. Iya sempat. Aku heran sampai kok nggak bisa nyari kamar apa sampai di boleh bengong gitu gini ya. Nah itulah itu Gakol gimana itu? Itu menurut aku sih kurang ya, karena nggak kelihatan. Agak maksudnya apa ya? Ya itu mungkin yang aku bilang itu ego seksual ya, karena mungkin nggak ada dana, nggak ada tempat, terus kita harus buru-buru gitu. Jadi ya seadanya aja gitu. Ya udah namanya itu kan masih anak muda, terus pikirannya masih pendek, jadi digas-gas kan. Ya nggak habis pikir, itu kan ruang terbuka gitu, ngidang ya main gitu bangke. Sama kita dijaga ngidang loh. Asal bawain bongol kan ya. Iya. Karena kalau udah ego seksual mau di kuburan juga, itu kita udah nggak ada rasa takut. Karena ego seksual kita lebih tinggi daripada ketakutan kita. Oke. Gitu. Jadi semua tempat apapun itu bisa. Oke, Ari Gakol, terima kasih. Oke. Sudah meluangkan waktu datang ke podcast Cek Bali. Yoi. Sukses bro, semua usahanya. Semoga pendapatan Ari Gakol segera pulih. Yoi. Pandemi kan udah mulai normal bro. Iya bro. Ya. AdSense-nya nggak normal. Oh gitu. Harus rajin bikin konten. Iya harus rajin. Kalau Iya, gitu. Ya. pasti. Oke bro, makasih ya. Siap. Thank you bro.